Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini teman-teman ya, kalau kita lihat dari segi Fear and Greed Index dia masih dalam kondisi netral tapi dia turun ya dari kepala 60 ke area 56. Indeksnya altcoin kemarin sempat di area 44 teman-teman, kali ini naik 1 poin di area 45. Nah, untuk market cap sendiri teman-teman dari 4 triliun turun ya ke 3,9 triliun. Sedangkan kalau kita lihat net flow-nya juga turun nih untuk ETF 73,4 juta US dollar. Di sini dominasi Bitcoin teman-teman ya turun lagi dari 59 ya. Kali ini di area 58,9. Jadi ada penurunan lah teman-teman dari presentasi dominansnya Bitcoin, dan semoga saja Bitcoin dominans ini teman-teman ya mengalami penurunan lagi. Dan kalau kalian masih ingat tentang salah satu analisa kita bareng-bareng teman-teman tentang Bitcoin dominance, dan ternyata pergerakannya sesuai ya teman-teman ya. Sesuai, dia koreksi sampai di ranah 1618 ya nih teman-teman ya. Ini adalah analisis kita yang cukup lumayan agak lama sih teman-teman, karena kita mengacu pada daily ya. Ini udah ada 1 bulan lebih loh ya. Nah, karena ini udah terkonfirmasi dia udah koreksi sampai di area 1618 teman-teman ya. Kita lihat dulu, kita hapus dulu ya teman-teman ya untuk Fibonacci retracement-nya dulu, nanti kita cari area terbarunya. Nah, kita juga hapus juga ini pergerakannya karena ini udah terkonfirmasi juga teman-teman. Nah, dimana untuk saat ini ya kalau kita melihat teman-teman ini udah terkonfirmasi koreksi ya, dia itu tertahan di area sini teman-teman ya, tertahan di area resisten sebelumnya. Terus kalau kita mengacu, bentar kita lihat dulu seperti ini ya. Jadi acuan kita itu sebenarnya ada di sini. Acuan kita ya. Kalau area 54,90 ini kejebol teman-teman untuk dominasi Bitcoin, maka dia memiliki potensi untuk penurunan yang jauh lebih dalam lagi. Nah, semoga saja ya teman-teman ya. Coba kita turunkan dulu time frame-nya ke 4 jam. Kita mau melihat seberapa jauh. Nah, kalau kita lihat dari 4 jam sih dia udah terjadi yang namanya penurunan teman-teman ya, dimana garis MA 200 sama MA 50 ya kan, dimana MA 50 ini udah terkonfirmasi gitu di bawah MA 200 yang menandakan apa, trennya tren menurun ya. Dan area support sebelumnya ini udah kejebol juga. Nah, area ini udah kejebol, dia mencoba untuk retrace tapi nggak mampu teman-teman. Nah, semisal di sini ya, kalau kita melihat teman-teman untuk prospek pergerakan Picoin sendiri, kalau mau koreksi ya, kalau dia mau turun lagi untuk range terdekatnya ya mungkin ada sih, tapi kalau kita mengacu pada time frame 4 jamnya ini teman-teman ya, dia udah terjadi yang namanya koreksi harga. Oke. Dan ya semoga saja teman-teman ya. Dalam hal ini di sini dalam time frame daily dia udah membuat yang namanya change of structure, yang dimana kita akan melihat break of structure-nya udah ada, tinggal konfirmasi. Kalaupun dia mau recover dulu teman-teman ya, dia tidak akan mengebreak area ini, resisten ini ya. Kemungkinan nanti teman-teman di area sini dia akan terbanting lagi, atau malah dia recovernya cuma sampai di kepala 60 habis itu terbanting lagi, bisa teman-teman ya. Kalaupun si dominansi ini ingin rebound teman-teman ya, mungkin ini akan menjadi area pertahanan agar dia tidak naik lagi ya. Bisa aja nanti pergerakannya seperti ini teman-teman ya. Bisa aja nanti seperti ini, dia naik, nah ke sini dia turun lagi, naik dan turun teman-teman ya, karena kita akan melihat ya semoga saja seperti ini. Kalau seperti ini maka kita akan melihat price daripada altcoin akan naik. Dan di sini teman-teman ya, ini saat terbaik untuk membeli atau hold daripada si PP ya. Jadi ada beberapa alasan. PP Coin ini memang menjadi salah satu meme coin walaupun yang tidak memiliki utilitas, tapi dia memiliki basis komunitas yang cukup strong. Terbukti dia bisa menduduki peringkat ketiga terbesar meme coin ketiga teman-teman ya. PP adalah salah satu koin meme terkemuka yang dimana belakang ini cukup menarik perhatian. Token ini selalu naik daun di radar investor dan terus menarik perhatian terus utama ya, karena masih menjadi salah satu token utama yang patut diperhatikan.
Kini momentum pasar mulai bergeser dengan investor dan perusahaan yang antusias mengejar Bitcoin dan Ethereum secara obsesif. Berikut alasan mengapa PP Coin bisa breakout kembali. Nah, aksi PP apa yang terjadi di mana PP saat ini berada di kisaran kepala 10 turun 5% dalam 24 jam terakhir telah mencatat penurunan sebesar 19% dalam sebulan. Meskipun laju harganya melambat, token ini diperkirakan akan segera pulih mengingat fakta bahwa rantai fundamental Ethereum sedang mendapatkan momentum yang stabil di pasar ya, atau stabil dan pesat ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat nih, PP Coin itu kan berbasis Ethereum. Ethereum kalau mendapatkan dominasi yang cukup gede, maka price-nya akan naik dan tentu ini akan mengait atau mendorong altcoin berbasis Ethereum juga akan mengalami kenaikan juga. Token berbasis Ethereum sudah mulai menunjukkan kinerja yang baik. Koin seperti PP dan OKB sudah menjajaki keuntungan pasar yang moderat dalam prosesnya, teman-teman ya. Dan ini kita bisa melihat top Ethereum token di sini ada PP, teman-teman ya. PP, ENA, OKB, Pengu, ARB, Uniswap ya, dan masih banyak altcoin lainnya. Nah, terus di sini perakiraan harga token. Apakah masa depan cerah untuk koin meme? Menurut data dari CoinCodex PP, token ini mengincar level tertinggi baru di area 2323 pada akhir tahun. Token ini berpotensi melonjak 115% pada akhir tahun 2025. Berdasarkan prediksi harga PP Coin, harga PP Coin diprediksikan naik 115% dan mencapai di area 2323 pada 18 Agustus 2026. Ya, ini jauh banget, Bro. Berarti masih tahun depan. Sedangkan kita bisa melihat nanti ya, namanya prediksi itu bisa 100% terjadi, bisa enggak. Ya 50-50. Nah, siapa tahu nanti kalau kita melihat price daripada Bitcoin tahun ini melonjak jauh lebih signifikan lagi dan Ethereum membuat all time high jauh lebih tinggi lagi, teman-teman ya. Di sini kita juga akan melihat prospek yang cukup bagus bagi token berbasis Ethereum termasuk si PP Coin ini ya. Bahkan lonjakan harga daripada PP ya bisa aja teman-teman terjadi cukup signifikan. Kita bisa belajar dari beberapa meme coin pendahulunya dia seperti Dogecoin dan Shiba Inu. Dogecoin waktu awal-awal launching, awal kali dia diciptakan sebagai meme coin itu kan banyak ya orang yang nggak suka ya, banyak hujatan dan sebagainya, dan ternyata malah menjadi token primadonanya Elon Musk dan membuat all time high yang cukup signifikan. Kedua ada Shiba Inu. Shiba Inu ya dianggap waktu itu token yang nggak berguna, token yang tidak bisa memberikan harapan. Tapi ternyata teman-teman yang orang-orang bertahan, yang awalnya masuk $1.000, $100, tiba-tiba asetnya tinggal $0,1, tinggal $1, mereka ngehold dan ternyata harganya langsung naik signifikan sampai jebol di Rp1 something gitu ya. Siapa tahu tahun ini PP bisa ke area 0, kepala 4 lah ya, kepala 4 ataupun 5 bisa aja. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Tetap disclaimer dan salam cuan.